Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, para habaib, anak cucu dan pewaris baginda Nabi Muhammad, terutama guru kita bersama Habib Husin bin Idrus Al-Hamid. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberi kesehatan selalu, dipanjangkan umurnya, digampangkan rezekinya, sehingga bisa membimbing kita. Amin, Allahumma amin. Para habaib yang lainnya, para masyayikh, para tuan guru, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kita diberi izin oleh Allah untuk memuji manusia yang mulia, manusia yang kemuliaannya tanpa tanding, sehingga Imam Busiri mengatakan fansub ila datihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami. Kemuliaan apapun nasabkan, nisbatkan kepada Nabi Muhammad. Keagungan apapun, setinggi apapun, nisbatkan kepada Nabi Muhammad. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayuribu anhu natikun bifami. Setinggi apapun seorang bujangga memuji Nabi Muhammad, sehebat apapun dia memuji Nabi Muhammad, pujian yang dia pujikan untuk Nabi Muhammad tidak sampai mencapai derajat Nabi Muhammad. Karena yang memuji Nabi Muhammad adalah Allah Rabbul Alamin. Wa ma asa an yuqala fi ma wasaful Quran wa arabaan, dan diteruskan dalam dibak tadi, bagaimana kita akan memuji Nabi Muhammad dengan pujian yang pantas, sedangkan yang memuji Nabi Muhammad adalah Allah Rabbul Izzah, Allah Jalla Jalaluhu dalam semua kitabnya, sehingga para nabi dan para rasul dan mereka para umatnya mengenal Nabi Muhammad SAW. Yang cukup menakjubkan yang disampaikan oleh Imam Busiri, launa sabaqat rohu ayatuhu idoman ahyasmuhu hina yud'a dari sarrimami. Keagungan Nabi Muhammad, mukjizat Nabi Muhammad yang disebutkan tadi di surat Al-Ahzab, atau cerita tentang Al-Ahzab. Nabi Muhammad dengan 1000 sahabatnya, atau dikurangi menjadi 700 oleh orang munafik, dipropaganda pada waktu itu, diprovokasi pada waktu itu. Dari 1000 menjadi 700 menghadapi 10.000, 10.000. Bahkan riwayat yang lain mengatakan menghadapi 25.000. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah gentar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, launa sabaqatuhu ayatuhu idhaman ahyasmuhu hina yud'a dari sarrimami. Andai kata mukjizat Nabi Muhammad ditampakkan oleh Allah sesuai dengan kedudukan Nabi Muhammad, maka manusia binatang yang telah jadi tulang belulang disebut Nabi Muhammad akan hidup kembali. Oleh sebab itu Sayyidina Umar ibn Khattab menyampaikan, bi abi anta ya Rasulullah, demi ayahku dan demi ibuku ya Rasul, sungguh ya Rasulullah, law anna in kana Allah a'ta Isa ihya al mauta, andai kata Allah telah memberikan kemampuan mukjizat kepada Nabi Musa, Nabi Isa mampu menghidupkan yang mati, famadzaka bi'ajab, itu tidak mengagumkan dibanding engkau ya Rasulullah. Kenapa demikian? Famadzaka bi'ajab minasyatil mashmumati, tidak lebih mengagumkan dari binatang kau domba yang sudah disembelih dan sudah dibakar siap untuk dimakan. Kemudian disajikan wudi'at baina yadai, disajikan di hadapan baginda Nabi Muhammad, ya di mana wad'adhu yahudiyya aradat antusammimak, di mana seorang Yahudi, kata Sayyidina Umar tatkala melihat daripada jenazah Rasulullah, seorang Yahudi perempuan meletakkan kambing yang sudah diolah menjadi makanan dan dibakar, yang dicampur dengan racun, disuguhkan kepada Nabi Muhammad. Maka kambing yang sudah siap untuk dimakan tadi mengatakan, la ta'kulni ya Rasulullah wa innani masmumah, jangan kau makan aku karena aku telah diracun ya Rasulullah. Inilah keagungan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, dalam kesempatan ini tadi disuruhkan dengan surat Al-Ahzab, nampak kasih sayang Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana rahmat Rasulullah SAW? Sayyidina Umar ibn Khattab mengatakan,
laqad da'a Nuhun ala qaumihi, telah berdoa Nabi Nuh untuk menghancurkan kaumnya karena tidak ada beriman di antara mereka. Apa doa Nabi Nuh? Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara, jangan sisakan orang kafir ya Allah di muka bumi ini. Aku berdakwah 950 tahun, 950 tahun tidak ada yang beriman di antara mereka, habiskan mereka ya Allah, kata Nabi Nuh alaihissalam. Tapi kita lihat bagaimana sayang Nabi Muhammad SAW. Wa anta ya Rasulullah, dan engkau ya Rasulullah bukan hanya seperti Nabi Nuh, qad duribta, engkau telah dipukul ya Rasulullah, wa ukhrijta, engkau telah diusir ya Rasulullah, wa udita, engkau telah disakiti ya Rasulullah, wa syujja wajhuk wajahmu, pada waktu perang, suatu peperangan dilukai sampai tulang giginya patah Rasulullah SAW, dan dikatakan wa kusirat ubaiyatuk, bahkan gigi gerahammu telah patah ya Rasulullah. Falam tazid illa ala an qulta, kau tidak lebih berkata bukan seperti Nabi Nuh. Apa perkataan Nabi Muhammad SAW? Allahumma fir qaumi fa innahum la ya'lamun. Rasulullah diusir, Rasulullah disakiti, Rasulullah akan dibunuh, Rasulullah akan diracun. Bahkan dalam perang Handad yang dikenal juga dengan Yaumul Ahzab, perang Ahzab, dengan segala macam bangsa yang ada pada waktu itu, orang kafir kumpul menjadi satu untuk membunuh Nabi Muhammad. Sahabat dalam keadaan ketakutan dan kelaparan, yang terlontar dari lidah beliau yang mulia, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Coba kita lihat bagaimana kasih sayang baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan terbukti kasih sayang Nabi Muhammad terhadap umatnya tatkala terjadi dialog antara Rasulullah dengan Allah Rabbul Izzah. Apa dialog yang terjadi? Wa in syi'ta ya Muhammad, kata Rasul, firman Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau berkenan wahai kekasihku Muhammad, ja'altu amra ummatik ilaik, akan kuserahkan urusan umatmu terhadapmu. Yang mau masuk surga terserah kamu wahai Rasulullah, yang mau masuk neraka terserah kamu wahai Rasulullah, yang kamu akan berikan syafaat terserah kamu wahai Rasulullah. La ja'altu amra ummatik ilaik, terserah anda ya Rasulullah. Coba kita lihat bagaimana kasih sayang baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, la ya Rabb anta arhamu bi ilaihim, jangan kau serahkan urusan umatku kepadaku ya Allah, tapi uruslah urusan umatku, engkau yang mengurusi ya Allah, kan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang, yang jauh lebih sayang kepada umatku dibanding dengan aku. Ini adalah Nabi yang mulia, Nabi yang agung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup sampai di situ. Disaksikan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Dzarrin Al-Ghifari, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan, Rasulullah pada suatu malam salat malam. Apa yang terjadi? Faqara'a bi ayatin hatta asbaha, lalu membaca satu ayat. Ayat itu diulang sampai menjelang pagi. Falamma asbaha qultu lahu, tatkala masuk pagi hari, aku tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lam tazal taqra hadhil ayah tarka biha wa tasjud biha, engkau membaca suatu ayat, engkau rukuk dengan membaca ayat itu, engkau berdiri dengan membaca ayat itu, engkau sujud dengan membaca ayat itu. Apa gerangan yang terjadi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, aku memohon kepada Allah untuk menyelamatkan umatku agar aku diberi syafaatul uzma, lalu Allah berkenan untuk memberikannya kepadaku. Wahia nailatun insyaallah liman la yusyrik billahi syai'an, dan syafaat itu akan diberikan oleh Allah kepada umatku yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Muslim ditunjukkan bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah, disambut oleh Allah, sehingga dalam hadis Muslim, dalam suatu hadis yaitu hadis qudsi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih, man laqiyani, kata Rasul, firman Allah Subhanahu wa taala, bi qurabil ardi khati'atan, siapapun di antara umat Nabi Muhammad, apalagi yang hadir di tempat ini, hadir di acaranya Habib Husin ini, hadir di sini bersama bubuan para habaib, mengaminkan doa mereka, dijamin oleh Allah sesuai dengan permintaan baginda Nabi Muhammad. Barang siapa di antara umat Nabi Muhammad menghadap Allah, dosanya memenuhi langit dan bumi,
maka Allah mengatakan aku akan sambut dia berkat doa nabinya Nabi Muhammad SAW dengan pengampunan yang nilainya sama. Amin Allahumma amin. Oleh sebab itu saya singkat saja apa yang ingin saya sampaikan. Maka mari kita membuat pilihan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan lihatlah untuk masa depan kalian apa. Saya tanya di tempat ini, apakah semuanya sudah membantu acara ini? Tidak ada yang jawab. Saya tanya kembali, apakah yang hadir di tempat ini sudah membantu acara ini? Sudah, berarti sebagian kecil ini. Pertanyaannya lebih dalam lagi, dan ini tiap tahun saya sampaikan. Apakah putra putri bapak dan ibu sudah dimasukkan ke pondok ini? Ini mau syafaat Rasulullah. Ini kita mau bergandengan dengan habaib, tapi tidak mau mendekati dan belajar ilmu para habaib. Bagaimana kita mungkin akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW? Di mana Rasulullah telah menyampaikan la yalqallahu ahadun bidambin a'zama min jahalati ahli. Dosa yang paling besar apabila kita membiarkan anak cucu kita, keturunan kita tidak belajar ilmu agama. Di sini ada tempat pesantren, ada madrasah, ada guru, bahkan para habaib di sini sering datang. Lalu kita tidak memasukkan, kita mau kemana? Wal tandur nafsun ma qaddamat liqad. Hati-hati, kita harus memilih, kita harus berpihak kepada siapa akan berpihak. Coba lihat, tatkala terjadi dialog antara burung pipit, burung yang sangat kecil dengan cecak. Burung pipit mengambil air tatkala Nabi Ibrahim dibakar. Dia dengan paruhnya, dengan mulutnya dia mengambil air, menyirami api yang membakar Nabi Ibrahim. Ditertawain sama cecak, kata cecak, mulutmu kecil, paruhmu kecil, kamu memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim? Tidak mungkin. Lalu pada saat yang bersamaan cecak juga meniupkan angin dari mulutnya. Burung pipit bertanya, untuk apa kamu meniupkan angin dari mulutmu? Dia bilang barangkali bisa padam. Tidak mungkin, angin yang keluar dari mulutmu sangat kecil. Lalu burung pipit menjawab, walaupun api dengan air yang sedikit tidak bisa padam, hanya satu keinginanku, Allah biar tahu aku berpihak kepada siapa. Hati-hati ya, banyak fitnah sekarang yang meragukan habaib dan semacamnya. Hati-hati, hati-hati. Bughdu ahlil bait itu adalah kufrun. Hati-hati kalau anda sampai ada kebencian kepada para habaib, apalagi meragukan nasab mereka. Anda bisa man mata ala bughdi ala Muhammadin mata kafirun. Hati-hati. Jangan karena medsos, jangan karena guru kita fanatik kepada guru kita, berfatwa menentang agama, jangan diikuti. Karena itu pertaruhan anda. Wal tandur nafsun ma qaddamat liqad. Pilihlah pada saat ini. Tidak ada pilihan kelak pada hari kiamat kecuali pada saat ini. Didiklah anak anda dengan pendidikan agama. Kenalkan mereka kepada para tuan-tuan guru. Kenalkan mereka kepada para habaib. Masukkan mereka pada sof-sof para solihun. Insya Allah akan digolongkan dalam kelompok mereka. Amin Allahumma amin. Hanya satu ayat sebagai terakhir saya ingin sampaikan. Ada 6 orang berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah. Tatkala ada perintah untuk hijrah ke Madinah, 6 orang ini tidak hijrah, tapi tetap di Mekah. Sehingga apa? Tatkala terjadi peperangan antara Rasulullah dan sahabatnya menghadapi orang kafir, 6 orang ini menghadapi Rasulullah dan sahabatnya. Dan apa gerangan yang terjadi? 6 orang tersebut mati dalam peperangan tersebut. Dan untuk menunjukkan itu betapa pentingnya berpihak, maka Allah menurunkan firman-Nya, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takul ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Tatkala 6 orang yang berbaiat di tangan Nabi, masuk Islam di tangan Nabi, tapi akhirnya tidak berpihak dengan Nabi, justru berperang dengan Nabi, apa yang dikatakan oleh Allah?
Allah menugaskan malaikat menyampaikan ayatnya. Apa yang terjadi? Kenapa kalian, kemana kalian berpihak? Kepada Nabi Muhammad apa musuh Nabi Muhammad? Qalu fima kuntum. Ya Allah, kami adalah orang kecil, mungkin organisasi tertentu, organisasi kecil. Kami orang kecil ikut satu organisasi, kami orang kecil ikut satu kelompok, kami orang kecil ikut guru kami. Ya Allah, kata Allah, kenapa kalian tidak meninggalkan orang-orang yang seperti itu? Kenapa? Kalau kalian beri pihak kepada mereka yang dikatakan oleh Allah keluar daripada Islam, wal iyadu billah, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Jadi hati-hati, mari kita berpihak, masukkan putra putri Anda ke tempat ini untuk mendidik, mempelajari agama. Dengarkan ceramah para habaib, ikuti qudwah hasanah yang ada di para habaib sebagai panutan daripada baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dikelompokkan dalam kelompok mereka yang berpihak kepada para aulia, para sulaha, terutama berpihak kepada para habaib, dan diizinkan oleh Allah sebagaimana kita diizinkan duduk di tempat ini, diizinkan kelak pada hari kiamat duduk bersama para habaib, dan berkat mereka Rasulullah berkenan untuk kita mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah bismil khatimah. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wahab lana kullasul. Rabbi istajib li amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, wa amithna fi tariqatihim, wa mu'afatihim minal fitani wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua